Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Henry SESY yang akan mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk MTS Negeri 3 Kota Jambi kelas 7 semester 1. Baiklah anak-anak, pada semester ini kita akan mempelajari dua bab. Bab pertama tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Bab kedua tentang interaksi sosial dan kelembagaan masyarakat. Untuk bab pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Kita ketahui bahwa potensi besar laut Indonesia sangat besar, sangat melimpah ruah. Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi dan kontribusi perikanan yang sangat besar bagi dunia. Tak hanya menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan laut, Nusantara juga menjadi tumpuan hidup masyarakat dengan berbagai jenis usaha. Baiklah anak-anak, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah setelah melakukan observasi ke ruangan, kamu dapat menjelaskan konsep ruang, interaksi antar ruang, dan faktor-faktor pendorongnya dengan tepat. Setelah melakukan pengamatan dan identifikasi peta, kamu dapat menunjukkan komponen-komponen peta secara tepat. Setelah mengidentifikasi dan menganalisis, kamu dapat mendeskripsikan kondisi alam, kondisi kependudukan, dan persebaran sumber daya alam di Indonesia dengan lengkap. Setelah mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia, kamu dapat menjelaskan implikasi letak, luas, dan kondisi geologis Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya secara tepat. Pada semester ini, kita akan belajar pertama pengertian ruang dan interaksi antar ruang, yang kedua pemahaman ruang di Indonesia melalui peta, yang ketiga potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, yang keempat dinamika kependudukan Indonesia, yang kelima kondisi alam Indonesia, dan yang terakhir perubahan akibat interaksi antar ruang. Pada hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Apa itu ruang anak-anak? Nah, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Dalam hal ini, ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Dapat dikatakan bahwa ruang mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, yakni laut, sungai, dan danau, maupun yang ada di bawah permukaan bumi atau air tanah sampai kedalaman tertentu. Sedangkan interaksi antar ruang adalah merupakan suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Interaksi antar ruang juga dapat diartikan sebagai proses timbal balik antara ruang yang satu dengan ruang yang lain. Contohnya anak-anak, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, sebaliknya penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Selanjutnya anak-anak, Bapak sampaikan tabel contoh interaksi antara Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjab Timur. Karakteristik daerah: Kerinci daerah pegunungan, Tanjab Tim daerah pantai, laut. Nah, komoditas: Kerinci menghasilkan sayuran, cabai, dan sebagainya. Tanjab Tim menghasilkan ikan. Nah, interaksi yang terjadi keduanya, Kerinci interaksinya terjadi di perdagangan pasar. Begitu pula Tanjab Tim juga terjadi interaksi pasar perdagangan ikan laut. Selanjutnya anak-anak, kita akan lihat bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Pertama, mobilitas penduduk. Nah, mobilitas penduduk ini yaitu perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain.
seperti dari desa ke kota, dari kota ke desa. Contohnya mudik. Nah, mudik itu juga disebut mobilitas penduduk, perpindahan penduduk. Selanjutnya komunikasi. Komunikasi ini anak-anak perpindahan informasi dari orang yang satu ke orang yang lain. Bisa lewat rapat, bisa lewat media sosial, sekarang sudah trending Instagram, Facebook, dan sebagainya. Selanjutnya, anak-anak yang ketiga adalah transportasi. Transportasi ini adalah alat-alat ataupun bahan-bahan perdagangan untuk menyampaikan bahan-bahan perdagangan. Transportasi ini banyak seperti pesawat terbang, kapal, kereta api, mobil, dan sebagainya yang mengangkut bahan-bahan, barang-barang dari satu daerah ke daerah yang lain. Baik anak-anak, lanjut kita lihat syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi. Nah, ini contohnya wilayah A penghasil sayuran, wilayah B penghasil beras. Keduanya saling membutuhkan. Wilayah A membutuhkan beras dari wilayah B membutuhkan sayuran dari wilayah A. Mereka saling melengkapi. Selanjutnya anak-anak kesempatan antara. Nah, kesempatan antara ini contohnya wilayah X, wilayah Y, dan wilayah Z. Nah, wilayah X ini disebut sebagai antara karena wilayah X juga memerlukan beras dari wilayah Y dan wilayah Z. Wilayah X juga memerlukan sayuran dari wilayah Z. Mereka saling berinteraksi. Selanjutnya, kemudahan transfer. Kemudahan transfer ini hanya dapat dicapai dengan akses jalan. Nah, jalan harus bagus tentunya, harus baik tentunya agar transportasi barang dari daerah ke kota baik dan begitu pula sebaliknya. Lanjut anak-anak, yang terakhir yaitu perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, ini ada beberapa akibat dari interaksi antar ruang. Yang pertama, berkembangnya pusat perkotaan. Nah, aktivitas semuanya sekarang sudah terpusat di perkotaan. Kota sudah maju dengan hiruk pikuk aktivitas, baik itu pendidikan, pasar, ekonomi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya perubahan penggunaan lahan yang semulanya lahan pertanian berubah menjadi lahan perumahan. Nah, selanjutnya ada perubahan orientasi mata pencarian. Biasanya masyarakat bertani, sekarang berubah masyarakat menjadi buruh pabrik dan lain-lain. Yang keempat, berkembangnya sarana prasarana. Bisa kita lihat sekarang sudah maju sarana prasarana baik dari pendidikan, perumahan maupun pasar mal-mal yang canggih dan hotel. Itulah anak-anak. Yang terakhir adalah adanya perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial budaya ini tentunya akan mempengaruhi dari perpindahan penduduk itu sendiri. Apabila beliau dari desa ke kota, tentunya akan menyesuaikan sosial budaya yang ada di tempat tersebut. Di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Adat istiadatnya harus disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Baik anak-anak, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah memperhatikan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.